Halo semua, saya Lepan Angkati Sihombing dengan MPM 2009-2007. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi tentang tindak tutur, materi dari kuliah pragmatik yang diampu oleh Bapak Immanuel Silitonga, SPD, MPD. Apa sih itu tindak tutur? Tindak tutur merupakan perilaku yang muncul saat menghadapi situasi tertentu dan bisa menggambarkan kondisi psikologis penutur. Ada beberapa menurut para ahli tindak tutur. Yang pertama itu menurut ahli Leonin dalam Sumarsono dan Piaina pertama tahun 2010. Tindak tutur merupakan suatu peristiwa tutur yang termasuk dalam sebuah situasi tutur. Setiap peristiwa tutur ada terbatas pada suatu kegiatan atau aspek-aspek kegiatan yang secara langsung diatur oleh kaidah atau norma bagi penutur. Yang kedua, menurut ahli Aritiani 2016, tindak tutur adalah suatu perilaku dalam berbahasa seseorang untuk mengungkapkan ujaran dalam sebuah peristiwa tutur. Jenis dari tindak tutur itu ada 3. Yang pertama, lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Yang akan saya jelaskan pertama yaitu makna dari lokusi adalah makna yang sesuai dengan hasil seperti yang dinyatakan dalam ujaran atau makna secara harfiah atau makna yang apa adanya. Menurut Samsudin dalam bukunya Arifin tahun 2016 halaman 174 yang mengatakan bahwa tindakan bahasa lokusi adalah tindak bahasa yang dilakukan pembicara yang berhubungan dengan mengatakan sesuatu atau an act of saying something. Hal ini bermaksud bahwa tindak tutur lokusi merupakan bahasa yang pertama dituturkan atau tindak tutur dalam bentuk kalimat yang bermakna dapat dipahami. Ada 3 bentuk dari lokusi. Yang pertama, pernyataan atau deklaratif yang berfungsi memberitahukan sesuatu kepada orang lain agar menaruh perhatian. Yang kedua, pernyataan atau interrogatif yang berfungsi untuk menanyakan sesuatu sehingga pendengar memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Dan yang terakhir, bentuknya itu imperatif atau memberikan perintah. Jenis tindak tutur yang selanjutnya itu adalah makna ilokusi. Memiliki perbedaan dengan makna lokusi, makna tindak tutur ilokusi lebih mengarah kepada kalimat performatif yang eksplisit atau secara terus terang dan tidak berbelit-belit. Hal ini bertujuan agar orang dapat mengerti dan menangkap maksud tutur tersebut dengan mudah atau tidak salah paham. Ada 5 jenis tutur ilokusi, antara lain yang pertama, representatif atau asertif, merupakan dorongan ke arah sesuatu yang benar. Yang kedua, direktif atau meminta ke lawan bicara untuk melakukan sesuatu yang dituturkan oleh penutur. Yang ketiga, komistif atau memberikan dorongan penutur pada tindakan yang akan datang. Yang keempat, ekspresif merupakan tindakan atau pernyataan psikologis penutur. Dan yang terakhir itu deklaratif atau mempengaruhi dan mengubah keadaan peristiwa yang terjadi saat itu. Selanjutnya, jenis tindak tutur yang ketiga adalah perlokusi. Makna perlokusi adalah tindak tutur yang berkenan dengan adanya ucapan orang lain sehubung dengan sikap dan perilaku non-linguistik dari orang lain. Maksud ungkapan tersebut adalah bahwa tindak tutur perlokusi lebih kepada makna seperti yang diinginkan oleh penutur. Jika makna tersebut tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh penutur, maka penutur akan mulai mengalami efek. Misalnya, ucapan seorang guru kepada muridnya yang mengatakan,
mohon maaf, kamu harus mengulang kelas tahun ini. Maka si siswa akan merasa sedih. Hal tersebut merupakan tindak tutur perlokusi. Berikut jenis tutur perlokusi antara lain direktif, menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu, ekspresif, menyatakan sesuatu yang dirasakan oleh penutur, presentatif, menyebabkan apa yang diyakini penutur, kasus atau bukan, komisif, terdapat klasifikasi lanjutan yaitu penolakan. Komisif ialah jenis tindak tutur yang dipahami oleh penutur untuk mengikat dirinya terhadap tindakan di masa yang akan datang. Selanjutnya itu, jika dihubungkan modus dengan fungsi ucapan, tindak tutur digolongkan menjadi dua, yaitu yang pertama, tindak tutur langsung. Tindak tutur langsung ini merupakan tindak tutur yang terjadi apabila penutur menggunakan kalimat sesuai dengan modusnya. Yang kedua, tindak tutur tidak langsung. Tindak tutur ini untuk memerintahkan seseorang melakukan sesuatu secara tidak langsung. Tindak tutur ini memanfaatkan kalimat berita atau kalimat tanya agar orang yang diperintahkan tidak merasa dirinya diperintah. Ditinjau dari makna katanya terbagi menjadi dua. Yang pertama, tindak tutur literal atau literal speech. Yang kedua, tindak tutur literal atau literal speech. Yang pertama, tindak tutur yang dimaksud sama dengan makna kata-kata yang menyusunnya. Dan yang kedua, tindak tutur yang dimaksud tidak sama dengan atau berlawanan dengan kata-kata yang menyusunnya.